Perkenalkan, nama saya Elivia Putri dari kelas 12 Susana. Di sini saya akan mengulas atau mereview sebuah novel yang berjudul Negeri Lima Menara. Nah, di dalam mengulas sebuah novel, ada 5 kategori yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah identitas, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga adalah tafsiran, yang keempat adalah evaluasi atau yang berisi keunggulan dan kelemahan novel tersebut, dan yang terakhir adalah rangkuman. Bagian yang pertama yaitu identitas. Novel ini berjudul Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi, yang diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2009, dan jumlah halaman dari novel ini adalah 423 halaman. Novel ini termasuk novel religius yang menceritakan tentang kehidupan di sebuah pesantren. Novel ini berisi tentang kisah hidup 6 pemuda yang menempuh pendidikan di pondok pesantren Madani. Antara lain Alif dari Padang, Baso dari Goa, Raja dari Medan, Said dari Mojokerto, Dul Majid dari Sumeneb, dan Atang dari Bandung. Mereka selalu bersama dalam menempuh pendidikan di pesantren Madani. Yang ketiga adalah tafsiran. Pada bab pertama, penulis menceritakan Alif yang sukses menjadi wartawan di Washington. Kemudian Alif menerima surat dari teman lamanya yang dulu di pondok pesantren Madani, yaitu Atang yang kini sukses di Kairo. Ketika Alif membaca surat dari Atang, Alif pun teringat kembali dengan masa lalunya semasa di pesantren Madani bersama teman-temannya. Pada bab berikutnya menceritakan Alif yang baru lulus madrasah. Karena mendapat nilai tertinggi di Kabupaten Agam, Alif pun berencana melanjutkan pendidikannya ke SMA. Akan tetapi, ibu Alif tidak mengizinkan Alif untuk melanjutkan ke SMA. Ia ingin agar Alif melanjutkannya ke sekolah Islam agar menjadi pemimpin agama. Kemudian Alif kecewa dengan keputusan ibunya. Akhirnya Alif pun mengurung di kamar selama 3 hari. Pada suatu hari, Alif menerima surat dari pamannya yang bernama Pak Ete Gindo. Dalam surat tersebut, Pak Ete Gindo menyarankan Alif melanjutkan ke pondok pesantren Madani yang ada di Jawa Timur. Setelah membaca surat tersebut, Alif pun membulatkan tekadnya untuk bersekolah di pesantren. Alif pun berangkat bersama ayahnya menuju pesantren Madani yang ada di Jawa Timur. Kemudian pada saat di bus, Alif bertemu dengan temannya, yaitu Raja dan Dul Majid. Bab selanjutnya menceritakan perjuangan Alif, Raja, dan Dul Majid untuk dapat masuk ke pondok pesantren Madani. Dari 2000 pendaftar, hanya akan ada 400 siswa saja yang dapat diterima di pondok pesantren Madani. Pada bab inilah awal pertemuan mereka. Pada bab berikutnya, penulis menceritakan hal-hal menarik dari keenam anak ini. Kemudian, mereka menamai persahabatan mereka dengan nama Sahibul Menara, karena tempat favorit mereka di pesantren adalah menara. Di menara tersebut, mereka membahas semua impian dan cita-cita mereka. Penulis juga menceritakan kehidupan mereka selama di pesantren Madani yang terkenal ketat dan disiplin. Pada hari pertama, mereka telah datang ke masjid karena sibuk memindahkan barang-barangnya ke asrama. Akibatnya, mereka menerima hukuman dari penjaga pesantren Madani yang mereka juluki sebagai Tyson. Pada suatu hari, Alif menerima surat dari temannya, Randai, yang diterima di ITB Bandung. Pada saat itu, tekad Alif goyah. Alif ingin berhenti saja dari pondok pesantren Madani. Tapi setelah mendengarkan nasihat dari sahabatnya, Alif pun membatalkan niatnya untuk berhenti dari PM. Setelah lulus dari pondok pesantren Madani, Alif pun melanjutkan pendidikannya di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia mengambil jurusan hubungan internasional dan berhasil menjadi wartawan Tempo. Dan kemudian, Alif pun berhasil mendapatkan beasiswa ke Washington. Bagian yang keempat adalah evaluasi. Di evaluasi ini berisi tentang keunggulan dan kekurangan dari novel tersebut. Keunggulan atau kelebihan dari novel tersebut adalah kita dapat mengetahui bahwa ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok pesantren bukan saja ilmu agama, melainkan juga ada ilmu-ilmu umum lainnya, seperti ilmu bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris ini menjadi bahasa wajib di pondok pesantren Madani ini. Bagi yang tidak menggunakan bahasa Inggris akan mendapatkan sanksi.
Kelebihan lainnya yaitu dapat menghapus anggapan bahwa lulusan pesantren hanya akan menjadi pemuka agama. Nah, yang menarik dari novel ini banyak menggunakan majas hiperbola, yaitu majas yang mengungkapkan segala sesuatu secara berlebihan agar menarik perhatian pembaca. Dan novel ini dapat menyihir pembaca, sehingga pembaca dapat merasakan apa yang dirasakan Alif dan sahabatnya. Yang berikutnya adalah kekurangan dari novel ini. Kekurangan dari novel ini adalah novel ini terlalu sering menggunakan bahasa daerah sehingga pembaca yang bukan dari Minangkabau sulit untuk mengerti bahasanya. Bagian yang terakhir atau yang kelima adalah rangkuman. Novel ini direkomendasikan untuk remaja Indonesia karena novel ini berisi mengenai motivasi, semangat, mimpi pada anak-anak untuk melanjutkan cita-citanya. Dan novel ini juga mengajarkan kita bahwa sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin selama ada kerja keras dan usaha. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.